Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, di sini aku akan menjelaskan suatu bab materi tentang logika proposisi mata kuliah Pendidikan Dasar Matematika dengan dosen pembimbing Bapak Yuliana MPD. Hi everyone, welcome to my class. Nama aku Rulinur Aini, NIM aku 221310007. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Widya Dharma. Sebelum kita memasuki ke logika proposisi, kita harus tahu dulu apa itu proposisi. Proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Contoh, proposisi itu ada Bukit Tinggi adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Dan itu bernilai benar. Kemudian ada sebuah segitiga memiliki 3 sudut dalam, dan itu bernilai benar. Kemudian ada 2 tambah 6 sama dengan 9, itu bernilai salah. Itu merupakan logika proposisi ya. Kemudian kita akan ketahui kalimat yang bukan proposisi gitu. Kayak gimana? Nah, pertama ada, apakah Didi berada di rumah? Itu kalimat tanya. Kita nggak tahu dia di rumah atau nggak. Jadi dia bukan proposisi. Kemudian yang kedua, kerjakan latihan di halaman 234. Merupakan kalimat perintah. Nah, jadi kalimat perintah termasuk proposisi bukan. Bukan. Kemudian ada X plus 6 sama dengan 9. Kita nggak tahu itu X-nya berapa. Bisa 1, 2, 3, 4, bahkan 1000. Dan jadi, itu bukan kalimat proposisi. Oke, paham ya? Next. Kemudian kita akan belajar tentang ingkaran dan penghubung logika. Nah, ingkaran itu sama aja dengan negasi. Negasi dilambangkan dengan tanda seperti ini. Kalian bisa lihat, nih, seperti ini ya. Itu namanya negasi. Ingat-ingat. Kemudian, nilai kebenarannya merupakan kebalikan dari nilai proposisi semula. Jadi, misalkan ada nilai suatu pernyataan tadi benar. Kayak misalnya tadi, sebuah segitiga memiliki 3 sudut dalam. Nah, negasinya berarti sebuah segitiga tidak memiliki sudut dalam. Dan itu bernilai salah. Oke? Next, selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi merupakan proposisi majemuk yang dilambangkan dengan kata dan yang. Dilambangkan dengan seperti ini. Oke. Kemudian ada disjungsi. Disjungsi merupakan proposisi majemuk yang dihubungkan dengan kata atau. Dilambangkan seperti ini. Kemudian ada implikasi. Proposisi majemuk yang berbentuk jika, maka, dilambangkan dengan tanda panah seperti ini. Oke? Kemudian ada biplikasi. Biplikasi merupakan proposisi majemuk yang berkaitan dengan kata jika dan hanya jika. Bentar, maaf, kakak coretnya salah. Nih, jika dan hanya jika. Dilambangkan dengan tanda strip panah 2 seperti ini. Astagfirullah. Oke, nah seperti ini ya. Jadi, kesimpulannya kakak jelasin ya. Negasi itu lawan. Konjungsi itu kata hubungnya dan. Disjungsi kata hubungnya atau. Kemudian implikasi itu jika maka. Sebab akibat. Jikanya itu antecedent, kemudian makanya itu konsekuen akibatnya. Kemudian ada biplikasi, jika dan hanya jika. Itu berarti harus. Dan biplikasi juga perlu kalian ingat kalimatnya, bentuk panahnya berbeda dengan implikasi, cuma beda panahnya, oke? Kalian jangan sampai salah. Oke, next. Kemudian ada tabel kebenaran ya, tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran itu untuk menentukan suatu pernyataan bernilai benar atau salah. Kemudian di sini ada, misalnya kakak ada pernyataan P dari. Nah, di sini ada suruh nyari negasi P. Negasi P
berarti lawannya dari pernyataan P tadi, Kak. Kalau pernyataan P tadi benar, maka di sana salah. Oh ya, sebelumnya, true itu dilambangkan dengan T. True itu benar. V, false, salah. Oke? Nah, misalnya P bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Kemudian P bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Nah, kemudian ada disjungsi. Nah, ingat-ingat disjungsi tadi kata hubungnya, disjungsi, maaf. Konjungsi kata hubungnya dan. Dan itu perlu kalian ingat, dia T, ini nilai kebenarannya T dan T. Nah, maka, nih, kasih tanda ini ya, maka T. Jadi untuk bernilai benar, maka keduanya harus sama. Harus bernilai benar juga. Kalau misalnya salah satunya salah, maka bernilai salah. Kalau dua-duanya salah, apalagi pasti bernilai salah. Oke, kemudian kita lanjut ke disjungsi. Disjungsi itu apa kata hubungnya? Apa? Dan. Dan apa? Atau, iya betul. Atau. Nah, perlu kalian ingat untuk nilai kebenaran atau. Di sini F salah dan salah, maka atau juga salah. Jadi, untuk nilai kebenarannya, dia salah membutuhkan dua-duanya salah. Oke? Next, kita lanjut ke implikasi. Implikasi itu tuh kan jika dan maka, antecedent konsekuen. Nah, dia bernilai salah ketika penyebabnya benar, tapi kok akibatnya salah. Berarti itunya juga salah. Nih, perhatikan nih ya. Berarti T, F, makanya nih, maka F. Sedangkan yang lainnya, kalau dua-duanya benar, atau salah benar, kan yang penting kan akibatnya. Kemudian kalau sama-sama keduanya salah, ya udah salah, tapi kan dia bernilai benar. Oke? Kemudian kita lanjut ke ini ketutupan ya Allah. Oke, ketutupan kakak ya. Oke, kita lihat sekarang ini. Ini tandanya biplikasi. Biplikasi itu dia ada T sama T. Benar, maka benar. Kalau benar salah, maka salah. Salah benar, maka salah. Terus ini, kakak yang ketutupan kakak ini ada salah, maka benar. Nah, ketutupan kan. Nah, jadi kalau untuk duplikasi itu kedua nilainya harus sama. Entah itu benar-benar atau salah-salah, keduanya harus sama dan maka nilai kebenarannya benar. Oke, diingat-ingat ya. Oke, next. Ada aturan ekuivalensi. Aturan ekuivalensi itu merupakan dua proposisi A. Misalnya ada proposisi A dan proposisi B. Dianggap ekuivalen atau sama jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Dilambangkan dengan seperti ini, step 3. Oke, next. Ada table seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kan table seperti ini? Nah, table ini itu table dengan aturan-aturan ekuivalensi. Nah, di sini ada beberapa hukum, banyak hukum. Di sini ada hukum identitas, dominasi, idempoten, negasi, komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, absorpsi, negasi. Yang kalian pasti sudah dengar pasti negasi. Negasi ganda sama negasi. Negasi ganda itu ketika negasi suatu pernyataan yang negasi kemudian dinegasikan, maka jawabannya pernyataan itu sendiri. Kemudian ada hukum negasi. Ketika ada suatu pernyataan yang nggak tahu benar salahnya, tapi digabungkan dengan pernyataan yang dinegasikan, maka benar. Tapi kalau diiriskan atau didankan, itu berarti salah. Kan nggak ada insernya. Kemudian di sini kalian juga harus yang sering dengar pasti komutatif, asosiatif, distributif. Udah dari SD kalian pelajarinya, oke? Kemudian yang baru mungkin ada De Morgan, yang asing. Bahasa asing dan terasa asing. De Morgan. De Morgan itu
itu ketika ada suatu pernyataan, itu entah konjungsi, pernyataan konjungsi atau disjungsi yang dinegasikan dan kemudian kan dalam kurung. Kemudian dimasukkan ke dalam sini, tandanya berubah. Diperhatikan ya, dari konjungsi jadi disjungsi, dari disjungsi jadi konjungsi, oke? Jadi kalian harus memperhatikan tandanya, kemudian ada idempoten, kalau gabungan dari P, kalau irisan juga P, oke, identitas, dominasi. Dominasi itu berarti yang mendominasi di kalimat pernyataan itu. Absorpsi, nah ini yang perlu kalian hafal, oke? Next ya. Ini, ya. Kemudian ada aturan inferensi. Aturan inferensi itu apa, Kak? Nah, aturan inferensi itu merupakan aturan-aturan untuk membuat konklusi. Konklusi itu apa, Kak? Konklusi itu kesimpulan. Nah, berdasarkan dengan proposisi-proposisi sebelumnya yang disebut dengan premis. Premis itu apa, Kak? Premis itu kalimat-kalimat proposisi yang ada beberapa kalimat. Kayak kalimat misalnya yang tadi ada kalimat segitiga itu memiliki 3 sisi, terus itu premis pertama, kemudian segitiga memiliki 3 sudut, premis kedua, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini ada rules of inference. Rules of inference itu di sini peraturan dalam aturan inferensi itu ada pertama ada modus ponens. Modus ponens. Modus ponens itu ketika ada pernyataan P, kemudian ada P maka I. Premis pertama P, premis kedua P maka I, dan hasilnya inferensinya apa? Konklusinya I. Nah, itu disebut modus ponens. Kemudian ada modus tollens. Modus tollens ketika ada negasi I. Kemudian premis pertama ini. Kemudian ada premis kedua P maka I. Dan hasilnya negasi dari P. Kemudian hasil konklusinya negasi P, maka disebut modus tollens. Kalian bisa baca ya, ada modus tollens. Itu nanti tergantung soalnya ada hypothetical syllogism, ada silogis hipotesis, kemudian ada disjungsi syllogism, ada silogis disjungsilogisme disjungsi, kemudian ada addition. Addition itu penambahan. Jadi kalau ada pernyataan P, itu P aja. Kemudian kalian bisa menggunakan aturan inferensi. P gabungan I. Itu kan sama aja hasilnya dengan P. Nah, kemudian ada simplifikasi. Simplifikasi itu ketika ada P irisan I, itu konklusinya P. Kemudian ada konjungsi. Aduh, ketutupan nih, Kak. Konjungsi. Konjungsi ini ada P, kemudian ada I. Ada premis 1 P, premis 2 I. Terus dikonjungsikan apa? Kalau konjungsi itu menggunakan dan ya. Kemudian P, terus I. Oke, good. Kemudian di situ ada A resolution ya yang ketutupan ini. Resolution Kakak tulisin. Resolution. Aduh ya Allah, tulisan Kakak jelek banget. Resolution di situ ada premis 1 P gabungan I, kemudian premis 2 ada negasi P gabungan R, maka hasilnya ada I gabungan R. Oke. Kemudian di sini ada tambahan lagi di situ karena masih ada yang kurang, ada namanya absorpsi. Absorpsi itu ketika ada P maka I. Konklusinya apa? Nah, konklusinya itu P, maka P irisan Q. P irisan Q di sini tadi apa ketemunya? Yang sini, yang simplification ketemunya P. Nah, itu namanya absorpsi. Kemudian ada dilema konstruktif. Dilema konstruktif itu bentuknya nanti seperti P maka I. Dikurung sendiri, kemudian ada irisan R maka S. Terus ada premis kedua, P gabungan R. Itu konklusinya I gabungan S. Nah, itu sama aja dengan dilema destruktif. Nah, seperti itu ya. Oke, kita next.
Kemudian di sini ada argumen. Argumen. Wah, argumen sangat kental dengan pendapat. Tapi di sini kita di logika matematika ya. Argumen adalah terdiri sekelompok proposisi yang disebut premis dan satu kesimpulan dari kelompok proposisi disebut konklusi. Oke, di sini argumen itu termasuk rumpunnya dari logika proposisi. Nah, di sini akan ada kakak ngerjain soal ada apa ini? Dengan bukti formal, metode langsung. Ada metode dalam argumen itu ada beberapa pernyataan dan beberapa pernyataan itu bisa dicari konklusinya. Di situ kita untuk menentukan benar atau salahnya. Di situ ada beberapa metode. Metode langsung dan metode tidak langsung. Di sini ada contoh soal pertama, metode langsung. Jika kotak itu valid, maka Herman memiliki hutang. Jika Herman memiliki hutang, maka ia akan bangkrut. Nah, kontrak itu valid. Herman tidak akan bangkrut atau bank akan meminjaminya uang. Jadi, bank tidak akan meminjaminya uang. Nah, kemudian soal kedua ada jika polisi itu tidak menerima suap atau tersangka berbohong, maka suatu kejahatan terjadi. Ayah tersangka sedang keluar kota. Jika suatu kejahatan terjadi, maka ayah tersangka sedang berada di kota. Nah, karena itu polisi menerima suap. Nah, oke, kalian baca dulu, perhatiin dulu soalnya, kakak kasih waktu. Oke, nah kemudian kita langsung ke jawabannya ya. Jawabannya langsung kok ditunjukkan tabel seperti ini. Oke. Langkah pertama, kalian harus namanya simbolisasi. Simbolisasi itu kayak tadi pernyataan. Ada pernyataan kontrak itu valid. Kakak misalkan K. Kemudian ada pernyataan Herman memiliki hutang. Itu kakak misalkan H. Herman akan bangkrut. Itu B. Kemudian bank akan meminjamkan uang. Itu M. Nah, itu beberapa premis. Kemudian premisnya, bentuk-bentuk premisnya. Jika K, maka H. Oke, perhatiin ya di sini. Jika K, maka H. Kemudian jika H, maka B. Kemudian ada K. Wow. Kemudian konklusinya diketahui di soal negasi dari M. Kemudian pengerjaannya gimana sih, Kak? Wih, pengerjaannya seperti ini, menggunakan table. Kalian boleh menggunakan table, boleh enggak, tapi lebih rapi kalau kita pakai table ya. Di sini ada pernyataan premis pertama. K maka H. Kemudian H maka B. Nah, premis pertama sama kedua. Premis pertama sama kedua itu bisa, ini salah ya, revisi ya. Ini pertama sama kedua. Nah, pertama sama kedua itu SH. SH itu apa, Kak? Silogisme hipotesis. Jadi yang diambil K sama B-nya aja. Oke. Kemudian yang premis kelima nih. Premis kelima kan ini. Kemudian ada premis ketiga. Nah, sama premis ketiga itu kan K maka B. Terus ada premis kedua K. Itu MP. MP itu apa, Kak? Modus Nens, oke lanjut. Jadi kalian hanya memperhatikan premis yang di atas, yang mana sih yang bisa dirubah gitu. Kan tadi kan ini udah. Terus ketemu hasilnya ini. Kemudian apa ya? Ini sama ini dihubungkan sama apa? Sama ini. Kemudian ketemunya hasilnya ini. Oke, paham? Kemudian di sini ada premis keempat sama keenam. Nah, tadi kan keempat, udah ketemu yang empat, yang ini tadi, premis keempat kan ini. Kemudian ada keenam. Nah, ketemunya M. Itu SD. Silogisme disjungsi. Nah, kan ini 4 sama 6. Oh, sepertinya ada revisi nih, Kak. Di sini ada lagi pernyataannya. Berarti premis kita kurang ya, teman-teman. Mohon maaf, ternyata di sini kakak lupa nyata di sini berarti ada B, kemudian ada gabungan M. Berarti premisnya kurang negasi. Negasi B
gabungan sama M. Maaf misalnya Kakak jelek ya. Terus kemudian di situ dikasih sama premis yang B. Kemudian hasilnya konklusinya M. Berarti negasi konklusi di soalnya kan negasi M. Sedangkan kita menemukan kalau ini M. Oh, ini harusnya negasi M. Nah, negasi M berarti pernyataan di atas berarti benar. Oke? Kan karena ini kan M, ini kan negasi. Jadi jawabannya juga negasi M. Oke. Next ya. Ada soal lagi kok. Kemudian soal yang kedua, kita buat pertama, yang pertama simbolisasi. Simbolisasi itu ada misalnya P, polisi menerima suap, yang T tersangka berbohong, yang K kejahatan terjadi, yang A ini tersangka berada di kota. Premisnya ada P gabungan T maka K, negasi A. Terus ada K maka A. Ada konklusinya negasi P. Mari kita lihat apakah benar. Nah, di sini ada premisnya kita udah benar ya. Lihat di premis yang udah kita cari. Kemudian ada negasi A benar. Kemudian K maka A. RAA. RAA itu ditambahkan ya. RAA itu ditambahkan. Jadi penambahannya kakak tambahin misalnya kakak umpamakan ada situ P. Oke. Di sini yang nomor 4. Tadi P. Ingat, P kalau misalnya di penambahan itu maka P gabungan T. Kemudian di sini ada yang nomor 1 sama yang 5. Nah, ini itu MP modus ponens. Kemudian di situ yang nomor 3 sama nomor 6. Itu berarti modus ponens juga. Kemudian di sini ada nomor 2 sama nomor 7. Itu konjungsi, bisa kan? Negasi A sama irisan sama A. Nah, kemudian nomor 8. Kalau negasi A irisan sama A, dikomplemenkan menggunakan aturan komplement dia bernilai salah. Kemudian dari nomor 4 RAA, nah itu maka 9 sama 8. Nah, nomor 4. Nah, ini salah nih. Ini harusnya ada 9 sama 4. 4 sama 9 ya. Jadi 9 sama 4 itu kalau digabungkan jadi negasi hasilnya dengan aturannya itu negasi P. Maka kesimpulannya, konklusinya dari pernyataan di atas berarti benar, sesuai. Dan kita buktikan. Oke, kita next. Apa masih ada lagi materinya? Oh, oke, oke, oke. Udah ya. Thank you for attention, guys. Thank you for attention, everyone. Kakak ambil referensi dari buku pengantar dasar matematika. Kalau buku filebooknya namanya buku PDM 2018. Oke, thank you atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.